Terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Munes. Ia mempunyai hobi yaitu bermain sepak bola. Ia pun bercita-cita ingin menjadi pesepak bola profesional. Munes adalah seorang anak dari keluarga miskin yang berasal dari negara Meksiko. Ia dan keluarganya berencana pindah ke Amerika dengan cara yang ilegal. Cara ini bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk Munes dan keluarganya ke depannya. ¡Vamos! 10 tahun pun telah berlalu. Sekarang, Munes bekerja sebagai tukang kebun bersama ayahnya. Ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah selesai bekerja, ia pun bermain sepak bola amatir atau yang biasa kita sebut tarkam. Di saat dia ingin memasuki lapangan, wasit pun tidak memperbolehkan dia bermain dikarenakan dia tidak menggunakan pelindung kaki. Munes pun tidak kehabisan akal. Dia mengambil potongan kardus yang kemudian ia pakai dan dia pun bermain. Munes pun bermain sangat bagus, yang membuat timnya berhasil menang. Ini menunjukkan bahwa Munes adalah seseorang yang mempunyai bakat alami dalam bermain sepak bola. Setelah pertandingan itu, Munes pun kembali bekerja paruh waktu, yakni sebagai tukang bersih-bersih di restoran, yang kemudian hasil dari kerjanya ia tabung, guna mengejar cita-citanya yakni menjadi pesepak bola profesional. Munes pun bermain kembali di liga amatir. Terlihat seseorang yang bernama Glenn, yang tidak sengaja melihat Munes bermain. Glenn pun langsung terpukau setelah melihat aksi permainan yang luar biasa dari Munes. Setelah pertandingan tersebut, Glenn pun langsung menghampiri Munes. Glenn pun memuji permainan dari Munes. Kemudian Glenn pun menanyakan apakah Munes pernah bermain di tim profesional. Munes pun menjawab dia tidak pernah bermain secara profesional. Ia hanya bermain untuk tim kuliahan dan tim amatir. Glenn ini merupakan seorang mantan pencari bakat dari Inggris yang sekarang bekerja sebagai montir mobil. Kemudian Glenn menanyakan kepada Munes kapan pertandingan Munes berikutnya. Munes pun menjawab, minggu depan. Glenn pun berjanji akan melihat lagi pertandingan Munes selanjutnya. Di saat di bar bersama ayahnya, Munes pun menceritakan pertemuannya dengan Glenn, bahwa cita-cita ia menjadi pemain profesional perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan. Namun ayahnya terlihat tidak senang dengan mimpi anaknya itu. Menurut ayahnya, menjadi pemain pesepak bola ialah omong kosong dan cita-cita yang bodoh. Satu-satunya tempat untuk kita sebagai orang miskin ialah menjadi tukang kebun dan membuka usaha sendiri. Terlihat raut wajah kekecewaan Munes setelah mendengar perkataan tersebut dari ayahnya sendiri, yang mematikan mimpi anaknya menjadi pesepak bola profesional. Munes pun bermain sepak bola amatir kembali dengan Glenn yang sudah tiba di sana untuk menyaksikan. Terlihat sebelum pertandingan, Munes pun diam-diam menghirup semacam inhaler untuk mengatasi asmanya. Yang ternyata, bahwa Munes dari kecil sudah memiliki penyakit asma, yang mana ia selalu memakai alatnya sebelum bertanding. Ini merupakan mimpi buruk bagi seorang Munes, yang mana jika ketahuan Munes memiliki penyakit asma, ia terancam tidak dapat bermain sepak bola, dan mimpinya selama ini menjadi pesepak bola profesional akan lenyap seketika. Setelah melihat pertandingan tersebut, Glenn pun kembali terpukau atas kontribusi dari Munes untuk timnya tersebut. Munes pun memperkenalkan adik dan juga neneknya kepada Glenn, yang dimana dua orang inilah yang mensupport Munes untuk bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi pemain profesional. Setelah itu, Glenn pun menelpon mantan bosnya yang sedang tidur yang bernama Don Helm. Don Helm ini merupakan manajer dari tim Newcastle United. Glenn meminta Don Helm untuk menseleksi Munes untuk masuk ke dalam tim. Namun dikarenakan Munes hanya bermain untuk tim amatir, Don Helm pun merasa keberatan atas permintaan itu. Glenn pun bersikeras untuk memohon dan memberikan kesempatan untuk anak itu. Don Helm pun tidak bisa berkata apa-apa dan mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Glenn pun menemui Munes yang sedang berjalan-jalan bersama keluarganya. Glenn bercerita bahwa Newcastle United bersedia untuk menyeleksi Munes untuk bergabung ke dalam tim. Munes langsung shock setelah mendengar penjelasan dari Glenn tersebut. Dikarenakan pada saat itu, Newcastle United merupakan tim sepak bola profesional yang sangat besar yang berada di negara Inggris. Langsung saja, ayahnya Munes langsung memotong pembicaraan tersebut. Bahwasannya, itu merupakan mimpi bodoh. Untuk orang seperti kita, menjadi pesepak bola adalah khayalan yang sangat tidak mungkin. Berbeda dengan ayahnya, sang nenek pun mendukung penuh keinginan Munes menjadi pesepak bola profesional.
Glenn pun akan kembali ke negara asalnya, yaitu Inggris. Dan jika Munes ingin mengambil kesempatan ini, Munes pun harus pergi ke Inggris dan segera menemuinya. Glenn pun memberikan kartu namanya kepada Munes. Here's my cards, all my numbers. Good to see you. Munes pun menghabiskan seluruh waktunya dengan bekerja paruh waktu, guna mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar bisa berangkat ke Inggris. Di saat Munes ingin menghitung jumlah uang yang sudah terkumpul, ia pun merasa syok. Dikarenakan uang yang sudah ia kumpulkan selama ini hilang begitu saja. Munes tahu bahwa ini adalah ulah dari ayahnya. Dan benar saja, uang yang sudah Munes kumpulkan telah dipakai oleh ayahnya untuk membeli sebuah mobil bekas untuk usaha keluarga, guna dipakai untuk mengangkut peralatan kerja mereka sebagai tukang bersih-bersih kebun di rumah orang. Munes pun merasa kecewa dan marah atas sikap semena-mena ayahnya. Ayahnya bercerita bahwa ibunya telah meninggalkan kita demi pria kaya. Satu-satunya cara agar kita bisa dipandang adalah dengan mendapatkan duit, dengan cara bekerja, bukan bermimpi tentang menjadi pesepak bola. Sontak saja, Munes langsung marah ketika mendengar perkataan ayahnya tersebut. It's your life! Sejenak, Munes melupakan cita-citanya menjadi pemain bola profesional dengan bekerja sebagai tukang kebun. Setelah ia sampai di rumah, neneknya pun memberikan sebuah kejutan, yakni tiket perjalanan pesawat ke Inggris. Sontak Munes pun terkejut. Sang nenek pun menjelaskan bahwa ia menghabiskan seluruh tabungannya demi untuk sang cucu. Sang nenek pun ingin melihat cucunya menggapai cita-citanya. Munes pun terharu setelah mendengarkan perkataan si nenek. Hanya nenek dan adiknya lah yang mendukung dia hingga detik ini. Sang nenek pun segera menyuruh Munes berangkat, selagi ayahnya tidak ada di rumah. Munes pun berjanji akan mempersembahkan kesuksesannya untuk adik dan juga sang nenek. Setibanya di Inggris, Munes pun langsung dijemput oleh Glenn. Kemudian Glenn pun membawa Munes ke rumahnya. Glenn menjelaskan bahwa selama Munes di Inggris dia tidak perlu memikirkan tempat tinggal, dikarenakan Munes bisa tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Santiago, your dinner's ready. Kemudian Glenn dan Munes bertemu dengan Dolham, manajer Newcastle United. Glenn pun menagih janji Don yang akan mengizinkan Munes untuk mengikuti uji coba. Don pun menepati janjinya dengan mengizinkan Munes mengikuti uji coba. Don langsung menyuruh Munes pergi ke tempat latihan guna menjalani uji coba. Get him over to the training ground. Let's see what he's got. Sebelum melakukan uji coba, seperti biasa, Munes menghirup kembali inhalernya guna mengatasi masalah asma yang dideritanya. Sampai kemudian pelatihnya pun datang dan langsung menyuruhnya segera mengikuti proses uji coba. Munes pun mengikuti uji coba untuk tim Newcastle B, yang dimana tim Newcastle B ini diisi oleh banyak pemain muda yang minim pengalaman. Munes pun mengikuti uji coba tersebut. Bring the kid into the game! Uji coba pertamanya ia tidak tampil dengan baik. Mungkin karena kurangnya pengalaman, kesulitan adaptasi, serta gaya permainan sepak bola di sana yang jauh lebih keras dan kompetitif. Serta masalah kesehatan seperti asma yang sering ia alami. Meskipun Munes memiliki bakat luar biasa, penampilannya yang kurang memuaskan di awal menunjukkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Munes pun kecewa atas performanya di uji coba tersebut. Get yourself a shower. Munes pun meminta maaf atas performanya yang buruk kepada Glenn. Munes pun berjanji ia akan bermain lebih baik lagi keesokan harinya. Namun Glenn menyanggah bahwa uji coba ini hanya dilakukan hari ini, tidak ada hari esok, yang dimana Munes telah dikeluarkan dari uji coba ini karena dianggap tidak layak. Ini menjelaskan bahwa kesempatan Munes sudah lenyap. Setibanya di rumah, Munes pun bercerita, mungkin yang dipikirkan ayahnya adalah suatu kebenaran, bahwa cita-cita menjadi pesepak bola profesional adalah omong kosong. Mungkin ia ditakdirkan bukan untuk ini, melainkan sebagai tukang kebun. Mendengar itu, Glenn pun hanya bisa terdiam. Di malam hari, Glenn pun segera menemui sang manajer. Glenn yang percaya dengan kemampuan Munes pun kemudian meyakinkan manajer bahwa Munes saat itu sedang mengalami jet lag, nervous, dan dia pun tak terbiasa bermain di lapangan berlumpur. Lantas, Glenn meminta waktu untuk 1 bulan percobaan untuk Munes, dan akhirnya dikabulkan oleh manajer. Munes pun terlihat membuka album lama milik Glenn, yang dimana ternyata Glenn adalah seorang mantan pemain Newcastle. Sontak, Munes pun terkejut
Dikarenakan selama ini yang membantunya adalah seorang legenda. Sampai kemudian Glenn pun menghampirinya. Glenn pun membenarkan fakta itu. Namun karirnya tidaklah lama, yang disebabkan oleh cedera lutut yang parah, yang mengakibatkan ia pensiun dari dunia sepak bola. Kemudian Glenn pun memberitahu kepada Muniz bahwa ia mendapatkan uji coba selama 1 bulan. Muniz pun terkejut mendengar kabar itu. Well, you've got a month's trial. Muniz pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan berlatih lebih keras, disiplin, dan konsisten. Terlihat juga Muniz sudah bisa beradaptasi pada lingkungan tersebut. Pada saat latihan, Muniz tidak sengaja melihat tim utama Newcastle yang diisikan para pemain bintang pada saat itu. Sontak, Muniz pun tidak percaya bahwa ia melihat sendiri pemain bintang di hadapannya yang sedang berlatih. One day, son. Muniz pun melakukan medical check-up dengan suster yang bernama Ross. Ross ini merupakan suster yang bekerja untuk tim Newcastle. Saat itu Muniz berhasil melewati tes medis seperti cek tensi, pengambilan urin, tinggi badan, dan lain-lain. Pada saat Ross menanyakan apakah Muniz memiliki riwayat penyakit seperti pernapasan atau paru-paru, Muniz pun berbohong dengan mengatakan tidak ada, padahal Muniz menderita penyakit asma. Respiratory. Do you have any problems with your lung? No. Do you want to step on the scales? Terlihat Muniz sudah mendapatkan teman yang bernama Bob, di mana itu merupakan teman satu-satunya Muniz yang ia miliki selagi menjalani masa uji coba. Susah senang mereka lalui dengan tersenyum. Pada waktu Muniz dan Bob sedang ingin pergi ke sebuah bar, terlihat Suster Ross bersama temannya sedang ingin pergi ke tempat lain. Bob dan Muniz pun tidak jadi ke bar dan langsung mengikuti Ross dan temannya. Terlihat di sana mereka menikmati suasana sepi dan sunyi, dengan saling bercerita satu sama lain. Dan disinilah awal mula kedekatan antara Muniz dan Ross terjadi. Pada saat sesi latihan, terlihat Muniz yang bermain seorang diri dengan tidak mengoper bola kepada temannya, yang kemudian Muniz gagal mengeksekusi peluangnya. Hey, Mel. Come here. Melihat itu, sang manajer pun langsung memanggilnya. Manajer menyuruh Muniz berlari secepatnya ke arah gawang, dengan manajer menendang bola ke arah gawang. Come back. Again. Go. Muniz pun kalah cepat dengan bola itu yang terlebih dahulu sampai ke gawang. Manajer menjelaskan, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa bola lebih cepat dari siapapun. Bahwa di sini kita mengoper bola. Kita adalah kesatuan, bukan pertunjukan individu. Muniz pun memahami maksud tersebut dengan ia yang sudah bertindak sebagai individu tadi. Terlihat sehabis sesi latihan, Muniz menghirup inhalernya yang tidak sengaja dilihat oleh Budi. Budi ini memang tidak suka dengan keberadaan Muniz di tempat ini. Terlihat Glenn yang mengajak Muniz ke pertandingan antara Newcastle melawan Chelsea. Di sini terlihat sosok Glenn seperti seorang ayah pada umumnya yang menemani putranya. Candari yang bersama, membantu Muniz untuk mencapai cita-citanya, selalu mensupport Muniz, bahkan di saat Muniz kehilangan harapan. Terdapat sosok Glenn yang selalu berdiri di hadapannya, sedari awal asing hingga sekarang mereka tinggal bersama. Membantu dan memfasilitasinya, mendukung penuh ambisinya. Saat dunia menutup pintu bagi Muniz, Glenn tak pernah pergi. Ia tetap berada di sana, menjadi satu-satunya yang percaya saat semua meragukan. Glenn tidak pernah meminta imbalan apapun. Ia hanya ingin melihat bocah miskin dari Meksiko itu berdiri di atas lapangan, bukan karena keberuntungan, tapi karena layak. Muniz mungkin lahir tanpa apa-apa, tapi Tuhan menitipkan satu malaikat bernama Glenn yang tak pernah membiarkannya berjalan sendirian di tengah gelapnya mimpi. Di pertandingan antara Newcastle melawan Chelsea terlihat seorang pemain yang bernama Gavin yang bermain dengan buruk, sehingga para fans di stadion maupun yang melihat di TV sangat marah atas performanya tersebut. Tidak hanya fans, sang manajer pun tidak puas melihat performanya, yang kemudian dia ditarik keluar dan diganti pemain yang lain. Singkat cerita, Muniz pun terpilih untuk mengikuti pertandingan antara tim cadangan Newcastle melawan tim cadangan Manchester United. Walaupun hanya tim B, dan itu juga merupakan cadangan, Muniz pun terlihat senang, dikarenakan selangkah demi selangkah, mimpinya makin dekat. Dari awal hanya bermain di tempat latihan, sekarang bisa memainkan pertandingan resmi. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini hanya tim B, dan juga merupakan pertandingan antara pemain cadangan. Ia pun langsung memberitahu kabar baik tersebut kepada Ross. Singkatnya, sebelum pertandingan seperti biasa, Muniz menghirup inhalernya. Di saat ingin mengambil inhalernya pun terjatuh, yang kemudian diinjak hingga hancur oleh Budi. Ini pun masalah buat Muniz. Dengan kehilangan inhalernya, maka Muniz dipastikan tidak bisa mengeluarkan potensi maksimalnya
pada pertandingan tersebut. Ya, benar saja. Pada saat itu Munes bermain sangat buruk. Dengan kehilangan inhalernya, Munes terlihat tidak bisa mengatur pernapasan dengan baik. Yang kemudian kejadian ini dilihat oleh manajer dan pelatihnya, yang dimana mereka membuat keputusan untuk mengeluarkannya dari pertandingan tersebut. Pelatihnya pun menghampirinya, kemudian menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Munes hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Pelatih pun memberitahu kepada Munes bahwa Munes telah dikeluarkan dari tim, dikarenakan tidak menunjukkan performa yang baik di lapangan tadi. Sontak, Munes pun kaget, dan perlahan mulai menerima keputusan tersebut.